Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Budi Utomo dan NPM 2241101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data tunggal. Nah, ayo kita satu persatu kita bahas. Definisi data tunggal. Data tunggal adalah kumpulan nilai tunggal yang dapat diamati atau diukur. Data ini dapat berupa angka, kata-kata, atau simbol lain yang merepresentasikan suatu konsep atau informasi. Dalam statistik, data tunggal sering digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu populasi atau sampel. Data tunggal merujuk pada informasi atau nilai tunggal yang menyatakan atau mempresentasikan satu entitas atau satu kejadian. Ini adalah unit dasar dari informasi atau fakta yang dapat diukur atau diamati. Data tunggal bisa berupa angka, teks, atau nilai lain yang dapat dipresentasikan secara distrik. Data tunggal menjadi elemen dasar dalam analisis data dan statistik. Ketika dikumpulkan dan diakomodir bersama, data tunggal dapat membentuk database yang lebih besar yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, pembuatan keputusan, dan pemahaman lebih mendalam tentang suatu fenomena atau sistem. Ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan adalah statistik yang memberikan gambaran tentang pusat atau nilai tengah dari suatu set data. Tujuannya adalah memberikan representasi nilai tipikal atau pusat dari distribusi data. Beberapa ukuran pemusatan yang umum digunakan data tunggal melibatkan nilai-nilai rata-rata, median, dan modus. Di sini ada penjelasan tentang singkat tentang masing-masing rata-rata data tunggal. Rata-rata adalah ukuran pemusatan yang dapat dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan kemudian membaginya dengan jumlah data tersebut. Median data tunggal. Median adalah nilai tengah dari suatu himpunan data yang telah diurutkan secara terurut, menaik dan menurun. Lalu ada modus. Modus adalah nilai atau nilai-nilai yang paling sering muncul dalam set data. Sebuah set data bisa tidak memiliki modus, bisa dikatakan tidak ada nilai yang berulang, atau bisa memiliki beberapa modus multimodal. Misalnya, dalam set data 233466669, modus adalah 6 karena nilai tersebut muncul lebih sering daripada yang lain. Ukuran pemusatan ini memberikan pandangan yang berbeda tentang nilai tipikal dalam suatu distribusi data, dan pemilihan yang tepat tergantung pada sifat data dan tujuan analisis statistik yang digunakan. Modus data tunggal. Penggunaan nilai modus umumnya lebih relevan dalam konteks set data yang memiliki variasi nilai. Modus adalah nilai atau nilai-nilai yang muncul paling sering dalam satu set data. Berikut beberapa penggunaan nilai modus dalam konteks set data yang lebih lengkap. Representasi tren sentral. Modus dapat digunakan sebagai ukuran representatif untuk nilai tipikal dalam set data, terkhususnya jika data memiliki kecenderungan untuk memiliki nilai tertentu yang sering lebih muncul. Ini dapat memberikan gambaran nilai yang paling umum atau dominan dalam distribusi data. Yang kedua, analisis distribusi frekuensi. Modus sering digunakan dalam analisis distribusi frekuensi, di mana kita melihat seberapa sering nilai-nilai tertentu muncul. Dalam histogram atau tabel frekuensi, modus dapat memberikan wawasan tentang rentan nilai yang paling umum dan dominan. Pemilihan nilai representatif. Ketika kita ingin memilih satu nilai yang mewakili keseluruhan set data, modus dapat menjadi pilihan yang baik jika data cenderung terkumpul di sekitar nilai tertentu. Namun perlu diingat bahwa penggunaan nilai modus memiliki kelemahan, terutama jika data terdistribusi secara merata atau jika terdapat lebih dari satu nilai yang muncul dengan frekuensi yang sama. Dalam kasus ini, ukuran pemusatan seperti rata-rata atau median mungkin memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang data. Ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran adalah statistik yang memberikan informasi tentang seberapa tersebar atau variannya nilai-nilai dalam suatu set data tunggal. Ukuran penyebaran memberikan pandangan tentang sejauh mana nilai-nilai dalam data tersebar di sekitar nilai pusat, seperti rata-rata atau median. Beberapa ukuran penyebaran yang umum digunakan melibatkan rentan, simpangan baku, dan varian.
Di sini ada menjelaskan singkat tentang masing-masing. Uh, yang pertama, rentan. Rentan adalah perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu set data. Ini memberikan gambaran sederhana tentang seberapa besar varian nilai dalam set data. Rentan mudah dihitung, tetapi dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrem atau outlier dalam data. Yang kedua, simpanan baku. Standard deviation. Simpanan baku mengukur seberapa jauh nilai dalam set data dari rata-rata. Semakin besar simpanan baku, semakin besar penyebaran data. Yang ketiga, varians. Varian adalah simpanan baku yang dikuadratkan. Meskipun kurang intuitif daripada simpanan baku, varian sering digunakan dalam analisis statistik. Varian memberikan bobot lebih besar pada perbedaan antara nilai individu dan rata-rata. Rentan antar kuartil, interquartile range, IQR. IQR adalah rentan antara kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga Q3. Dalam set data ketika diurutkan, IQR memberikan gambaran tentang seberapa nilai di bagian tengah data mengabaikan nilai ekstrim. Ukuran penyebaran ini membantu mengidentifikasi sejauh mana varian nilai dalam suatu set data dan memberikan wawasan tentang sebaran data tersebut. Pemilihan ukuran penyebaran tergantung pada sifat data dan tujuan analisis yang diinginkan. Pemilihan ukuran penyebaran tergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Rentan memberikan gambaran kasar, sementara simpanan baku dan IQR memberikan informasi yang lebih rinci tentang variansi. Variansi, meskipun sering digunakan dalam analisis statistik, memiliki interpretasi yang kurang intuitif karena dalam satuan kuadrat. Dalam memahami data, penting untuk mempertimbangkan karakteristik unik dari set data yang dihadapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.